berjumpa lagi dengan Kak Devi. Gimana nih adik-adik semua kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, Kak Devi mau mengingatkan, jika kalian ini punya pertanyaan nih seputar video pembelajaran atau materi yang Kak Devi jelaskan, dan jika kalian masih belum mengerti, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ataupun DM melalui Instagram Kak Devi ya. Nanti link Instagramnya akan Kak Devi cantumkan di description, jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Dan pastinya di video kali ini Kak Devi akan membahas beberapa soal-soal pola bilangan yang belum ada di video-video sebelumnya. Jadi untuk kalian semua nih kelas 8 SMP harus tonton video ini sampai selesai ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini diketahui pola ke-1 itu terdapat 1 titik, pola kedua ada 4 titik, pola ketiga ada 9 titik. Yang ditanya adalah banyak titik pada pola ke-12. Coba dilihat-lihat, ini pola apa sih sebenarnya? Coba, dia membentuk sebuah persegi. Berarti ini adalah soal pola bilangan dengan pola persegi. Untuk mencari banyak titik pada pola ke-12, kalian masih ingat nih untuk mencari UN pada pola persegi itu kan rumusnya adalah N pangkat 2. Di sini yang ditanya adalah pola ke-12, berarti U12. N-nya diganti dengan 12. Berarti ini sama dengan 12 pangkat 2. Tinggal dihitung 12 pangkat 2. 12 kali 12 sama dengan 144. Berarti pada pola ke-12 terdapat 144 titik gitu. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Di sini pola ke-1 itu ada 1 titik, kedua ada 3 titik, pola ketiga ada 6 titik. Yang ditanya adalah banyak titik pada pola ke-20. Kira-kira dia ini membentuk pola apa? Pola segitiga. Nah tuh, kelihatan kan bentuknya tuh seperti segitiga. Nah, untuk mencari bilangan ke N dari pola segitiga, itu kalian masih ingat nggak rumus UN-nya? N dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, ini udah ada nih di video yang pertama. Jadi, kalau kalian masih lupa bisa tonton video yang pertama ya. Karena ini yang ditanya adalah pola ke-20, berarti N-nya ini tinggal kita ganti dengan 20. Berarti ini jadinya 20 dikali 20 tambah 1 dibagi 2. Nah gitu. Terus ini bisa kalian coret-coret nih, 20 sama 2 nya dibagi jadi 10. Berarti ini jadinya 10 dikali 20 tambah 1 21. Tinggal dikali 10 kali 21 itu sama dengan 210. Jadi ada 210 titik pada pola ke-20. Seperti itu. Oke adik-adik semua, sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Nah, contoh ini nih sering banget nih juga keluar. Jadi gambar-gambar ini ceritanya tersusun dari batang korek api. Coba lihat nih, gambar pertama, pola pertama itu tersusun dari berapa batang korek api? 1, 2, 3. Pola kedua ada 1, 2, 3, 4, 5. Pola ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ditanya adalah berapa banyak batang korek api pada pola ke-9. Jadi coba nih kalian lihat nih, pola pertama ya, pola pertama, pola ke-1 itu kan ada 3. Jadi setiap segitiga itu tersusun dari 3 batang korek api kan. Jadi harus 3. Karena ini pola ke-1 jadi dikali 1. Terus dikurangi 0. Jadinya 3. Benar kan? Coba sekarang pola kedua. Pola kedua itu tetap pengalinya 3. 3 dikali, karena pola kedua berarti dikali 2. Dikurangi 1. Sama dengan 5. Jadi kalau pola kedua dikurangi 1. Kalau pola ketiga itu jadinya 3 dikali 3. Karena pola ketiga dikali 3. Dikurangi berapa? Dikurangi 2. Kalau pola ketiga dikurangi 2. Nanti kalau pola keempat dikurangi 3 gitu. Sekarang kita cari yang pola ke-9.
Oke, untuk mencari pola ke-9 itu sama aja caranya. Berarti 3 dikali 9. Karena yang ditanya pola ke-9 berarti di sini diganti 9. Kalau yang ini tetap 3 karena satu segitiga itu terdiri dari 3 batang korek api. Terus kira-kira ini dikurangi berapa? Dikurang 8, bener banget. Karena dia pola ke-9 berarti dikurangi 8. Kalau nanti dia pola ke-10 berarti dia dikurangi 9. Jadi di sini dikurangi 1 ya dengan pola yang ditanya. Berarti ini jadinya 3 kali 9 dulu 27. 27 dikurangi 8 berarti jadinya 19. Berarti pada pola ke-9 itu terdapat 19 batang korek api gitu. Oke adik-adik semua, sekarang kita lanjut ke contoh yang kelima. Kita disuruh menentukan 2 suku berikutnya dari pola ini. Coba nih, lihat nih. Dari 81 ke 80 itu bertambah atau berkurang? Berkurang 1. Tapi ini dari 80 ke 27 berkurang 1 juga nggak? Enggak kan? Berarti nggak lompat 1 nih pola bilangannya. Jadi ini soal yang nggak sama penjumlahannya, penambahannya ataupun pengurangannya. Jadi kita harus mencoba cara yang lain. Coba nih melompati 1 angka ya. Dari 81 ke 27. Selain pengurangan ataupun penjumlahan, kira-kira apa nih hubungannya dari 81 ke 27? Dibagi. Coba dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 3. Coba sekarang nih, karena ini melompati 1 bilangan, berarti ini lompatin 1 bilangan lagi. Dari 27 ke 9. Kalau dibagi 3 juga apakah menghasilkan 9? Iya, benar. Berarti ini melompati 1 bilangan lagi dari sini ke sini. Berarti 9 dibagi dengan 3 akan menghasilkan 3. Berarti di sini itu 3. Sekarang tinggal kita cari yang ini. Coba lihat lagi nih. Dari 80 ke 40, selain dikurangi 40 ataupun ditambah, kira-kira harus diapakan? Dibagi berapa? Dibagi 2, 80 dibagi 2 itu 40, benar? Oh iya benar. Berarti sekarang nih kesini kan, karena melompati yang ini berarti lompatin 1 angka lagi. 40 berarti dibagi dengan 2 sama dengan 20. Nah, berarti 2 suku berikutnya dari pola ini adalah 20 dan 3. Seperti itu. Jadi kita harus melihat polanya nggak hanya dengan penjumlahan atau pengurangan, bisa aja perkalian ataupun pembagian gitu. Oke adik-adik semua, sekarang kita lanjut ke contoh yang ke-6. Sama, masih mencari 2 suku berikutnya dari pola ini. Jadi ini ada yang nanya nih kemarin kayak gini soalnya. Coba nih kita lihat, kita analisis lagi. Coba nih, dari 2 ke 100 itu bertambah 88 kan? Terus ini ke sini bertambah 88 juga nggak? Nggak. Dari susunannya aja nih kayaknya nggak sama penjumlahan ataupun pengurangan dari bilangan-bilangannya kan? Coba kita coba seperti contoh sebelumnya, lompatin 1 angka. Dari 2 ke 4 bertambah berapa? Bertambah 2. Dari 4 ke 7 bertambah 3. Dari 7 ke 11, dari 7 ke 11 itu bertambah 4. Coba lihat penjumlahannya berurutan kan? Habis ditambah 2, ditambah 3, terus ditambah 4. Berarti selanjutnya itu bertambah berapa? 5. Berarti 11 ini kalian tambahkan dengan 5, dapat berapa? 16. Berarti di sini tuh 16. Tinggal kita cari lagi 1 angka nih ya, 1 suku. Coba lihat nih, dari 100 ke 95 itu berkurang berapa? 5. Dari 95 ke 90 berkurang 5 juga nggak? Iya. Berarti ini juga berkurang 5. Berarti ini 85 ke sini juga berkurang 5. Jadi berapa berarti? Jadi 85.
gitu. Jadi setiap soal itu kadang nggak sama gitu polanya. Kalau tadi kan ada yang dibagi-bagi, kalau ini ada yang penjumlahannya berurutan, terus ada yang satunya dikurang dengan pengurangan yang sama gitu. Jadi bisa beda-beda. Untuk bisa ini ya kalian harus latihan banyak-banyak gitu ya. Jadi semangat. Oke, lanjut ke contoh yang ke-7. Kita sama disuruh mencari dua suku berikutnya. Coba lihat nih, dari 90 ke 30 diapakan? Dikurang 60 bisa, tapi apakah dari sini ke sini dikurangi 60 juga? Enggak. Jadi ingat ya, enggak hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan, bisa juga dikali ataupun dibagi. Coba nih kalian bagi nih, 90 dibagi berapa nih supaya jadi 30? Dibagi 3. Terus ini dari 30 ke 10 juga dibagi 3 kan? Berarti ini ke sini juga dibagi dengan 3. Jadi kalau udah dua suku ini sama-sama dibagi 3, berarti selanjutnya itu dibagi 3 terus. 10 dibagi 3, 10/3. Ditetepin aja jadiin pecahan gitu ya. Terus dari sini ke sini juga dibagi 3 lagi. 10/3 dibagi dengan 3, berapa? 10/3 dibagi 3. Berarti jadinya berapa? Jadinya ini kan 10/3 dikali 1/3 kan dibalik. Berarti jadinya 10/9. Berarti di sini 10/9 gitu. Lanjut ke contoh ke-8. Tentukan dua suku berikutnya lagi nih. Coba kita lihat. Dari 4 ke -7 itu dikurangi kan? Dikurangi berapa? Dikurangi 11 kan? Tapi apakah dari sini ke sini dikurangi 11 juga? Enggak, berarti nih enggak langsung lompat gini loh. Dia harus lompatin satu angka. Set ini. Coba nih, dari 4 ke 10 nih harus diapakan? Tambah berapa sih? Tambah 6. Berarti ini lompatin satu angka juga. Dari 10 ke 16 ditambah 6 juga enggak? Iya, berarti ini lompatin satu angka lagi. Ditambah 6, 16 ditambah 6 jadinya 22. Nah, udah satu ketemu nih, tinggal satu lagi. Ayo. Dari sini ke sini, -7 supaya jadi -13 itu harus ditambah atau dikurang? Dikurang. Dikurang berapa? Dikurang 6. -7 dikurangi 6 jadinya -13. Berarti ini juga harus dikurangi 6. -13 dikurangi 6 jadinya -19. Jadi udah ketemu nih dua suku berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ke-9. Sama, masih disuruh menentukan dua suku berikutnya. Tapi ini tempatin di tengah-tengah nih. Coba lihat nih. Suku pertama 1, suku keempat 9, terus suku kedua 4, suku ketiga 9, keempat 16. Yang tengah-tengah nih berapa? Coba nih, coba kalian lihat-lihat. Apakah ada yang mencurigakan? Iya, sangat mencurigakan. Karena ini adalah bilangan-bilangan pangkat 2. Coba nih, pola ke-1 itu 1 pangkat 2. Pola kedua itu 2 pangkat 2. Pola ketiga 3 pangkat 2, 9. Pola keempat 4 pangkat 2, 16. Berarti pola kelima 5 pangkat 2, jadinya 25. Pola ke-6 itu 6 pangkat 2, jadinya 36. Pola ke-7 7 pangkat 2, benar 49. Jadi ada yang mencurigakan. Mencurigakannya karena ini adalah bilangan-bilangan pangkat 2 gitu. Oke adik-adik semua, ini adalah the last examples. Contoh yang 10. Tentukan dua suku berikutnya juga pada pola bilangan ini. Jadi ini polanya 4, 10, titik. Ada 2 titik-titiknya nih. Terus 34, terus 44. Coba kita cek dulu ya yang awal. Dari 4 ke 10 itu harus ditambah berapa nih? Tambah 6 ya. Karena ini kita belum tahu angkanya yang di tengah-tengah ini, kita cek yang bagian belakang dulu. Dari 34 menjadi 44 itu harus ditambah berapa?
ditambah 10, benar. Yang sebelah sini tuh ditambah 6, sebelah sini tambah 10. Beda nih penjumlahannya, berarti penjumlahannya nggak tetap. Ada yang mencurigakan. Pasti ini habis ditambah 6, ditambah 7, terus ditambah 8, terus ditambah 9. Nyampe deh, terus tambah 10, tambah 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia itu berurutan nih angka penjumlahannya. Sekarang kita isi 10 ditambah 7, jadinya 17. 17 tambah 8, berarti sekarang 17 ditambah dengan 8, jadinya 25. 25 tambah 9, benar 34? 25 tambah 9? Iya, benar kan? Berarti benar, polanya itu seperti ini. Jadi jawabannya adalah 17 dan 25. Gitu. Oke adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi tentang pembahasan soal pola bilangan yang lumayan sering keluar di latihan ataupun ulangan. Jadi semoga apa yang Kak Devi jelaskan bisa kalian mengerti dan bisa membantu kalian saat belajar di rumah aja. Jadi tetap semangat belajar walaupun di rumah aja, tetap semangat latihannya supaya tambah hebat ngerjain soalnya. Dan pastinya jangan lupa untuk terus tonton video-video selanjutnya dari Kak Devi. Sampai jumpa.